menjadi jalan awal untuk mendapatkan pahala dari Allah. Rezeki yang berkah dan halal. Iya. Dulu yang pernah dibuka apa usaha dulu? Kuliner. Oh, kuliner dulu. Berapa tahun teman? Ya lama juga lah. Oh, itu pas udah punya istri atau belum? Oh, belum. Pas belum punya istri. Udah berani usaha sendiri. Ya. Itu buka dengan keluarga atau sendirian? Ya itu usaha amanah orang tua itu. Oh, amanah dari orang tua. Istilahnya anggap dulu cuman apa? Ngerawat aja. Ngerawat. Oh, iya, ngerawat. Tapi mungkinnya Jadi anggap dulu generasi penerusnya. iya. Iya. Orang tua sudah ada yang ini umroh atau haji belum? Belum paling ya kakek-kakeknya. Nah, kakek dan neneknya udah haji tuh. Oh, dulu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sekarang ini memang apa namanya ya, di musim corona ini memang banyak orang yang justru ya kebanyakan dari mereka makin terpuruk di dalam ekonominya, di dalam hal apapun itu. Ya mungkin ini adalah ujian untuk semuanya. Semuanya. Iya, mudah-mudahan segera boleh kembali. Boleh kembali seperti semula. Proses apa namanya? Proses berangkat ke sini itu sulit nggak dulu? Alhamdulillah deh, mudah itu. Mudah ya? Iya. Berapa lama dari pemberangkatan sampai berangkat? Kalau nggak kebentur bulan haji mungkin sebulan udah kesini. Langsung berangkat? Iya, makanya itu rezeki ya. Alhamdulillah. Biasanya orang nunggu sampai berbulan-bulan itu. Nah, itulah. Bahkan setahun kadang. Makanya itulah rezeki. Iya. Harus pulang dulu baru balik lagi. Iya, karena itu juga pas ada kebetulan ada job dari perusahaan sini ya, makanya rezeki saya juga makanya. Kebetulan yang mau berangkat sama saya kebetulan cuma saya doang yang bisa berangkat. Yang bisa berangkat, yang lain enggak? Yang lainnya nggak keterima. Oh, berarti apa ya namanya? Sampean ini gabungan dari yang berangkat di sini berapa orang? 4 orang. 4 orang. Yang 3 itu. Berarti itu gabungan semua itu? Iya. Cuma saya doang yang terima. Oh iya. Alhamdulillah. Termasuk apa? Rezeki lah. Rezeki yang luar biasa. Iya. Rezeki itu bukan duit aja tapi ya pekerjaan, iya. Kesehatan. Betul. Itu yang dimaknai. Kadang orang memaknai rezeki itu uang doang. Itu salah. Kadang kita kesehatan, jodoh juga. Iya. Kalau bisa udah masuk juga kan. Iya. Jadi kan juga kita kan harus itu kata rezeki. Iya, kan makanya pengertian dari rezeki itu adalah bukan dari uang aja. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan sekalipun itu haram. Maksudnya bagaimana? Jadi apapun yang bisa dimanfaatkan sekalipun itu haram, maka itu termasuk rezeki. Misalnya rezeki ya, dari hasil nyolong dimakan, itu juga rezeki. Rezekinya dia tapi dengan cara yang salah. Tidak halal. Kalau misalnya rezekinya yang dimakan halal, itu rezeki juga, rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Jadi dua-duanya itu sama-sama rezeki. Jadi Jadi rezeki itu kan, tapi kan kadang ada yang mengartikan rezeki hanya yang halal saja. Iya gitu. Itu salah, gitu. Kurang tepat. Karena kata ulama ya seperti itu. Dan kita kan harus mengikuti ulama. Ulama itu orang alim, bukan hasil dari ngarang sendiri, baca sendiri, sesat sendiri. Iya kan kebanyakan kayak gitu sekarang rame-ramenya kan. Ya, rame-ramenya ini salah, ini nggak boleh, ini bid'ah, sesat, masuk neraka lagi. Di sini 2 tahun berarti? Iya, 2 tahun. Apa saja yang terasa sulit untuk dilupakan di sini? Ya bersama teman-teman. Bersama teman-teman ya. Ya kalau di rumah kan enaknya kan ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol orang Indonesia semua. Oh iya benar. Itu juga teman-temannya enak lah gitu. Iya. Gak ada yang neko-neko dan yang lain-lain gitu. Benar. Kebanyakan yang positif gitu. Benar. Kalau kita bergaul kebanyakan negatif kita kan nggak betah. Ya tergantung kitanya sih. Iya benar. Kalau orangnya negatif kan kita mungkin seneng bergaul sama orang negatif.
Bener kan? Iya benar. Kebetulan di sini ya teman-teman di perusahaan ya bagus-bagus ya alhamdulillah. Jadi ke bawah seneng lah kita. Oh iya iya. Kalau hal pahit barangkali ada. Ya kalau namanya pasti ya kita ya pasti ada, tapi ya Pasti ada. kita nggak usah Nggak perlu. dikeluhkan, nggak usah dikeluhkan itu namanya. Nggak perlu mengingat hal-hal yang pahit. Iya, kita kalau berpikir positif terus mungkin ya kita happy gitu. Benar. Agar tenang, Iya, maka jauhkan yang pikirkan hal-hal yang positif-positif. positif saja. aja namanya. Iya, Manusia bagus. makanya kita jauh-jauhkan lah hal-hal yang negatif itu ya kita jauhkan lah sebisa mungkin. Iya. Apa namanya? Cara mendapatkan apa? Dulu bersama istri itu dijodohkan atau jodoh sendiri? Maksudnya cari sendiri? Enggak. Dijodohin? Ya enggak juga sih ya, kebetulan ya ada teman gitu. Oh, teman yang nyodohin. Temen yang ngenalin lah. Ngenalin. Kalau muncul. Kebetulan sih ini ada temen lah cewek pulang dari luar negeri, ya coba aja sini nomornya kan gitu. Siapa tahu kan kita, iya bukan siapa tahu lagi, emang udah jodohnya itu. Iya. Tapi ya alhamdulillah pacaran nggak lama-lama. Oh, nggak lama-lama langsung. Iya. Berapa lama dari? Ya kebetulan lamanya sih dia berangkat ke Hong Kong. Oh, kerja di Habis Hong kenal Kong. kan dia berangkat ke Hong Kong, pulang-pulang langsung Nikah. sama aja kayak kita taruh. Oh iya. Pulang langsung married sih. Berapa apa? Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Lumayan. Taruh. Oh, taruh kenalan dulu, kemudian masih berangkat ke. Berangkat. Oh, Iya. selama 4 tahun. 4 tahun. Berarti tiap hari ngobrol di media sosial doang. Oh, kebetulan jarang sih. Jarang memang. Bini saya sampai sekarang susah buat komunikasi. Oh, berkomunikasi memang. Ya alhamdulillah nggak kebawa medsos. Oh, yang nggak aneh-aneh kan bagus itu. Oh enggak, oh iya. Iya. Emang sampai sekarang dari Sampai dulu. sekarang. Bagus itu. Jadi berarti kerja ya fokus kerja gitu. Ngurus anak, ngurus anak gitu. Bagus, Kalau bagus. komunikasi yang perlu aja lah. Oh, yang penting-penting aja. Ya, satu juga buat menghindari ya Iya, hal-hal yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh makanya. Kalau kita terlalu ini kadang ya sering selek lah. Ngomong yang aneh-aneh kan kadang terlalu lama juga bosen juga sih. Kalau kenalan pertama gimana? Ya kenalan pertama ya mungkin ya masih malu namanya orang. Oh, kan, malu ya? cewek kan. Harus dikenalin dulu. Ya kenalin, apalagi ya mau gimana ya. Ya selanjutnya ya biasa sih. Yang penting kita dewasa pikirannya, bukan main-main kan gitu. Perempuan itu apa namanya? Perempuan itu mungkin nggak kalau perempuan yang apa ya, ngenali kita duluan, bukan kita yang ngenali dia duluan. Ya tergantung kadang namanya, kadangnya. Oh, perempuan juga ada. Ya bisa jadi Bisa jadi. jadi sekarang kita ya bukannya cowok juga, kadang ada cewek juga ya. Oh, bisa nimbak duluan juga. Ya bisa lah, tapi kan tidak harus mengatakan secara langsung, tapi kan dalam pengertian lah gitu. Iya. Hati dan hati kan gitu. Berarti apa ya namanya? Tergantung situasinya mungkin. Ya tergantung ya kita ya tipenya juga sih. Iya, tipenya. Iya. Kalau yang lebay-lebay kan kebanyakan tembak menembak, akhirnya bukan jodohnya kan banyak gitu. Iya. Terlalu lebay kan bahasanya gitu. Iya. Akhirnya Ya gagal di jalan. Iya. Tapi juga kan makanya kan pacaran juga kan butuh pengorbanan sih. Iya. Tidak semudah itu, pasti ada gagal atau ini. Kalau menurut Sampian itu apa namanya? Ciri-ciri untuk mengetahui istri ini oke apa enggak, secara sikap, secara perilaku sehari-hari gimana? Ya mungkin ya sejalur. Oh, sejalur. Iya, kadang kan ada yang larinya ke utara, kitanya larinya ke selatan kan, itu yang nggak cocok kan di situ. Akhirnya apa? Kebanyakan berantem. Oh, istilahnya sejalan di dalam. Iya, kalau kita lari ke utara, ikut ke utara, itu namanya istri yang manut. Oh, yang iya, nurut kan iya, gitu. iya, Itu iya. yang bagus buat akan kita jalan ke depan. Oh iya. Akan ada kemungkinan Ada untuk kemungkinan kita berjalan terus. berjalan bersama itu. Berjalan Ya bersama. walaupun kadang larinya nggak lurus juga kan bisa dilurusin. Jadi memang apa namanya ya?
perempuan yang dibutuhkan itu berarti perempuan yang nurut sama suami. Iya. Apakah seutuhnya harus yang nurut, misalnya nanti Ya. dalam hal apapun nurut, yang salah nurut, yang Ya, nurut. pengennya sih 100% tapi tidak 100% lah. Iya, istilahnya Iya. kalau mudah-mudahan hal itu bisa benar diikuti, yang jadi mudah-mudahan sih 99% ya. iya, istilahnya apa namanya? Iya. Istilahnya yang Sama apa? suami lah. Ketika benar diikuti, ketika salah Diluruskan. kitanya diingatkan gitu. Diingatkan, Oh, gitu. iya. Saling mengingatkan gitu. Istilahnya komunikasi di antara dua belah pihak itu lancar. Makanya pesan-pesan yang kebanyakan saling egois zaman sekarang banyak yang suami istri atau pacaran kayak kita kebanyakan egois. Iya, iya. Kebanyakan kan sekarang kayak saya lihat ya, kadang saya sedih banyak. Kadang cowok kasar sama cewek, ada juga cewek kasar sama cowok, itu yang harus dihindari. Jangan. Kira-kira itu apa penyebabnya itu? Ya karena mungkin ada egois sendiri sih. Oh, egois dalam ya. Memutuskan sesuatu. Oh iya. Iya, kadang cewek sekarang ada egois ya, ada nggak mau dinasehatin, ada juga cowok yang nggak mau nasehatin, cuman pesannya ya janganlah kasar sama perempuan, itu jangan. Walaupun apa kan itu nggak boleh lah kalau kita sih. Iya ya memang. Ya, ceweknya juga sama lah kok. Dan istri juga jangan lah, sesama itu jangan. Ya saling mengasihi lah. Buat apa sih kita married tapi buat berbuat kasar ataupun tidak menghargai sama-sama, ya buat apa sih? Ya benar. Kita hidup kan ya mudah-mudahan sampai akhirat juga kita ya rukun lah gitu. Yang nenek kakek kan. Betul. Berarti apa sih biasanya penyebab yang bisa menyebabkan di dalam keluarga itu tengkar Ya, biasanya kadang, dalam hal apa? Satu, kadang ekonomi. Kedua juga yang mungkin ekonomi juga bisa. Ya kebanyakan itu. Kebanyakan di ekonomi. 80%. Di ekonomi. Yang kedua kan kita sekarang gara-gara medsos ya, kebanyakan perselingkuhan gitu. Perselingkuhan. Itu sekarang kan marak itu gara-gara itu. Tapi kalau kita saling menjaga, cuman ya insya Allah nggak akan terjerumus terus itu. Tapi kira-kira apa sih penyebabnya sehingga mereka itu mudah selingkuh itu? Apa kira-kira? Ya satu ya makanya kan gitu. Kadang kan kalau misal tidak, kadang satu bisa tidak bahagia ataupun dari tidak bahagia dari dalam hal apa gitu? Ya mungkin dari ekonominya gitu ya. Bisa ekonomi, mungkin romantis mungkin bisa. Kedua juga mungkin ego, masing-masing kita ego kan gitu. Istilahnya apa namanya? Kadang kebutuhan batin kurang terpenuhi gitu. Ya bisa jadi mungkin ya udah terlalu gimana ya. Kalau kita tidak mensyukuri ya itulah akan kekurangan terus sih. Iya. Istilahnya ya tidak mensyukuri. Iya. Semua orang kalau tidak mensyukuri nikmat dan tidak akan cukup, terlalu pasti kurang terus. Iya benar. Rezeki segini kurang. Istri udah punya istri masih aja kurang. Bisa jadi kan? Iya. Itu makanya udah satu ya satu kan gitu. Ya jadi berarti apa istilahnya penyebab berarti intinya penyebab ya kembali penyebab selingkuh itu berarti ya akibat dari kurang ya ada dari situ kembali kurang adanya kenyamanan di antara dua. Bisa jadi ya kembali ke diri sendiri sih. Oh iya. Kalau kita mengikuti kata orang tidak akan habis, itu namanya tidak punya pendirian. Oh iya. Komitmen dan pendirian itu yang harus kita pegang. Itu erat-erat. Iya, makanya kalau kita kata orang ini ya itu yang akan perpecahan rumah tangga. Makanya bisa jadi dari faktor dari situ. Terkadang nggak melihat sudah punya anak apa enggak, itu nggak lihat kan. Kadang sudah punya anak masih. Nah makanya kan itu dari masih lepas. Kadang dari pihak wanita bisa, dari cowoknya juga bisa. Kita seimbang, bukan merendahin dari pihak Adam, dari salah satunya ya pasti ada dari istilahnya ada. Bisa dari perempuannya, bisa dari laki-laki. Nah makanya kurangilah sifat-sifat egois itu.
Oh iya iya. Itu utama, itu egois kita, diri kita sendiri gitu. Kalau kita punya sifat egois, itulah yang akan timbul pertengkaran. Itulah kalau istri ngambek kita ya jangan diambekin, sama aja kita. Kalau ada api jangan dibalas api, kita ya pakai air kan gitu. Oh iya, iya. Kalau orang emosi kita jangan emosi ya. Iya iya. Gitu. Kalau lagi ngambek gimana itu solusinya itu? Ya kita ya makanya kita harus emosinya kita harus dikurangi, ya kita nasihatin apa permasalahannya, kita harus diselesaikan secara dewasa. Secara dewasa. Istilahnya apakah ya, apakah dibiarin, didiemin atau gimana sih? Ya kadang ada kayak gitu, kadang yang kedua ya apa titik permasalahannya gitu. Oh, apa titik permasalahannya? Iya, kita selesaikan kan gitu. Makanya orang yang kebanyakan bertengkar ataupun sampai begitu ya, kita itu yang tidak mempunyai prinsip kedewasaan. Iya. Makanya prinsip itu yang harus dihindari, itu emosi. Semua itu harus emosi. Pasti di balik itu kan ada hikmahnya juga. Makanya kita hidup tidak akan lurus, pasti ada belok, ada jatuh juga kan gitu. Rumah tangga juga tidak seromantis selamanya, pasti ada pertengkaran. Itu kan ibaratnya kan masakan tanpa garam nggak enak kan. Iya. Apa namanya, sebenarnya ini kan ada cerita, sama pernah dengar sih, obrolan suami istri. Padahal yang laki-lakinya ganteng, yang perempuannya cantik, dan sama-sama kaya, sama-sama orang punya. Nah, ternyata katanya itu menikah itu ujung-ujungnya akhirnya apa namanya, monoton katanya dia itu. Katanya sih dibalik itu. Awal kenapa ya? Awalnya sih seneng banget sama istri itu, seneng banget. Lama-lama katanya setahun 2 tahun itu paling ya harmonis, katanya bagus. Tapi setelah 2 tahun itu katanya gitu. Makanya pesan malas juga ngeliatnya. Itu yang kadang kan makan pesan kita. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang miskin belum tentu bahagia. Iya. Kita belum tentu melihat orang miskin bahagia. Kita nggak tahu kan. Kadang nikmatilah, makanya ataupun kita kaya miskin kita nikmatin, itu yang akan bahagia dari situ. Makanya kedua juga kita bersyukur. Kalau nggak bersyukur tidak akan menemukan kebahagiaan. Iya kan? Iya. Kebahagiaan itu dari rasa syukur. Jadi kalau apa namanya, kalau misalnya apa ya, misalnya berantem tengkar dengan perempuan, dengan istri, berantem dengan istri, ujung-ujungnya si istri nangis istrinya. Nah, ketika istri nangis itu untuk menyadarkan itu gimana? Ya menyadarkan ya kita ya makanya kita jangan nanggepin orang lagi amarah. Namanya wanita itu sensitif. Iya kan? Ya kita secara baik-baik aja, insya Allah sih ya. Enggak ketika dalam kondisi nangis dibiarin dulu atau? Ya kadang ada yang dibiarkan, ada yang nasihatin baik-baik ya. Secara ngomong baik-baik ya, suatu saat juga akan tidak akan sedih. Makanya saya rumah tangga ya alhamdulillah, walaupun istri ngambek ya dibikin santai aja, nggak emosi. Dibikin santai aja. Iya. Kalau kita emosi berantem, perang dunia 2. Makanya kita yang harus dihindari itu. Itu kembali lagi kita ngambil dari sifat-sifatnya Rasul yang sabar, walaupun itu kan, tapi bisa mengambil dari situ. Iya kan? Kesabarannya itu walaupun kita betul. Pelajaran panutannya kan dari situ, kesabarannya kan gitu. Yang membuat berani menikah itu sampean dulu, apakah karena sudah mempunyai apa namanya, duit yang cukup, rumah atau apa, atau hanya karena apa namanya, nekat saja? Bukan. Gimana coba? Jadi nikah itu kan bukan nafsu. Iya kan, bukan buat sekedar mainan belaka, tapi untuk selamanya.
buk- ingin membentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga, oh iya. Iya kan. Dan akan membentuk kedewasaan kita. Jadi namanya laki-laki akan jadi pemimpin keluarga. Iya. Iya. Nah niat itu kita tidak harus kaya juga sih. Kalau kita niat ingin rumah tangga, insya Allah kita akan diberikan jodoh. Kalau niat kita. Kalau niat ya. Kalau masalah rezeki, insya Allah ya kuasa juga pasti kasih rezeki. Kasih rezeki. Iya, walaupun 1 perak 2 perak itulah. Insya Allah buat menafkahi Istri bisa. Dari Ya. situ makanya. Tapi apa namanya, dulu itu memang berangkat dari nol atau memang sudah ada itu modal atau apa itu? Ya kalau modalnya alhamdulillah sih ya. Oh memang sudah ada. Ada sedikit-sedikit, makanya kalau mau menikah merit ya insya Allah rezeki datang dari mana aja kalau kita Biasanya. Ya emang kenyataan kebanyakan Iya, gitu, kalau iya. kita niat insya Allah gitu sih. Jadi istilahnya yakinlah. Yakin ya. Kalau ingin menikah, nikahlah gitu. Nikah ya kalau udah saatnya gitu ya. Iya. Kan makanya emang bener sih mungkin ya, apa namanya, salah satu guru saya dulu kan ada salah seorang itu sowan ke tempatnya kiai. Sowan ke tempatnya kiai, pas nyampe di tempatnya kiai itu bilang gini, Kiai, saya gimana ini Kiai? Pas ngeluh sama kiainya, saya sudah bertahun-tahun ada di negara orang dan saya berhasil Kiai. Tapi pas pulang ambruk semuanya, nggak ada, nggak tahu kemana. Ya itu dikeluhkan sama Kiai. Kiainya cuma nanya satu, apa pertanyaannya? Kamu sudah nikah apa belum? Belum Kiai. Nikah. Insya Allah semuanya lancar. Kata dia itu. Pas nikah beneran lancar, lebih sukses dari sebelumnya. Makanya. Jadi kan makanya ya mungkin nikah ini benar jadi jalan rezeki. Iya, bisa Termasuk. jadi gitu. Anak juga ada jalan dari rezeki. Iya. Jadi kan makanya menikah itu luar biasa. Ya, satu juga. Dan bahkan bisa apa namanya, kalau sendiri itu kan bingung. Nggak ada tempat untuk berbagi apa namanya, berbagi cerita, Iya, bisa jadi. berbagi pengalaman hidup yang dialami sehari-harinya gitu. Ya mungkin di sana sih mungkin ya. Iya. Jadi memang harus segera menikah kalau belum menikah. Berarti kalau sudah pulang, ke Indo di karantina dulu ya, enggak ya? Ya, mungkin ya karantina itu. Mungkin karantina dulu. Untuk menghindari, Mm-mm. iya kan, hal-hal yang membawa penyakit yang itu emang bagus untuk menghindari itu. Iya. Jangan kalau kita punya penyakit kena orang itu juga nggak bagus. Iya benar. Iya kan, Iya. Di samping menjaga diri, menjaga orang lain juga. menjaga orang lain. Iya benar. Iya benar. Itu memang Udah prinsip yang harus dipegang. itu juga ada kata-kata Rasul juga kayak gitu. Iya. Iya. Jangan sampai orang tersakit. Nah, Apa namanya? Hal-hal yang bisa diambil pelajaran selama ada di sini itu apa kira-kira? ya kita pengalaman adaptasi sama berbagai negara. Oh, berbagai negara. Dan budaya sini dan adab-adab sini gitu. Iya. Yang penting kita bisa mengarusi kan gitu. Istilahnya Iya, namanya kita pendatang lah, kita harus mengarusi kan. istilahnya apa namanya? Mengikuti. Ikut keadaan. Keadaan, Iya, menyesuaikan dengan menyesuaikan keadaan. dengan budaya sini, Mm-mm. apalagi negara di sini. Iya. Ya salah satunya juga kan bisa kenal dengan banyak orang. Banyak orang dari Orang berbagai India, negara. Pakistan, Nepal, Iya. Bengali, Bangladesh, Filipina. Filipina, dan bahkan mungkin ada yang Yaman, negara lain. Sudan. Iya, ada Yaman, ada Sudan. Dari berbagai negara sudah ada di sini semua. Ya termasuk syukuran ya. Iya. Sampai ada bisa bahasa-bahasa sini nggak? Ya sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit bisa. Iya. Ada yang bisa juga. Ada. Ada. Bahasa luar nggak? Ada juga. Ada India. India aja. Kele. Oh iya. Ike. Oh, sapaan itu ya. Iya. Pare.
Oh ya Fahre itu kan anu ya Filipin. apa Pak Filipin ya ya benar. Ya situ itu hafal juga sih saya. Dikit-dikit itu. Ada pesan-pesan nggak kira-kira untuk teman-teman yang masih ada di sini? Ya pesan-pesannya ya kalau belum siap pulang ya udah di sini kan. Mungkin di balik di sini mudah-mudahan ada rezeki yang lebih bagus lah. Iya iya. Jadi apa namanya? Kalau masih berkeinginan untuk di sini dan belum Belum siap belum siap untuk pulang, sebaiknya di sini dulu. di sini dulu. Iya iya iya. Jadi apa ya? Istilahnya tidak memaksakan mereka untuk iya. harus pulang atau Iya, harus pulang, di sini iya. enggak iya. Berarti sampean di dalam pulangnya itu karena memang sudah berkeinginan besar untuk membuka usaha di rumah. Iya. Iya ini bagus luar biasa saya kira. Ini sebuah pembelajaran bagi kita semuanya bahwa apa ya kalau kita itu memang benar-benar sudah punya apa ya punya keinginan untuk membuka usaha di rumah dan sudah di apa benar-benar punya modal, punya rencana yang bagus dan sekiranya itu akan berjalan, maka sebaiknya dijalankan juga ya, dijalankan. Ya mungkin sampai di sini dulu Mas Muhyiddin. Mudah-mudahan ya ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semuanya. Berbagai cerita, obrolan-obrolan santai dari apa yang kita ceritakan dari tadi. Kalau bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh beliau adalah satu, di dalam ini karena tadi berkaitan dengan keluarga dan pekerjaan, maka di dalam bekerja itu dimanapun ada tempat untuk bekerja, tidak hanya di negara sendiri atau di negara orang. Jadi dimanapun ada tempat untuk mendapatkan usaha sendiri. Jadi dimanapun ada tempat untuk mendapatkan usaha. Jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jika teman-teman masih berkeinginan untuk tetap ada di sini, silakan di sini. Tapi kalau berkeinginan di Indonesia lebih nyaman, silakan pulang ke Indonesia. Jadi tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Itu. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa di dalam berkeluarga itu harus tahan emosi yang pertama. Yang kedua, di dalam berkeluarga itu jangan hanya mengedepankan bagaimana hanya ingin memenuhi hawa nafsunya saja, tapi diusahakan itu berniatan untuk membentuk sebuah keluarga harmonis, tenang, tentram, punya keturunan dan lain sebagainya. Maka ketika niatnya benar-benar dan baik niatnya, insya Allah itu ada nilainya. Insya Allah itu keharmonisan terbentuk di situ. Keharmonisan terbentuk. Ketika keharmonisan terbentuk, maka keluarga insya Allah akan menjadi utuh. Tapi kalau mengedepankan emosi dan niatnya di dalam berkeluarga tidak jelas dan tidak punya tujuan, ini justru terkadang yang akan membuat keluarga berantakan dan hancur. Ini barangkali yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kali ini. Walaupun ngobrol-ngobrol santai, semoga bisa diambil manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di acara podcast ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Muhyiddin.